YouTube. Baik, bismillah. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, di pertemuan sebelumnya di hari Jumat ya, saya sudah membahas bahwa bahasa Arab itu memiliki 3 macam kata. Ya, ini di buku 5 kunci ada pembahasannya ya, yaitu ada al-harf, al-fi'al, dan al-ism. Jadi ada 3 macam ya, al-harf, al-fi'al, dan al-ism. Nah, kalau yang fi'il ini kata kerja ya, yang ism ini isim ya berarti dia kata yang memiliki makna, bisa benda, bisa hewan, nama orang, dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya anggap sebagai kunci pertama. Jadi kalau teman-teman sudah memegang kunci ini, sudah tahu bedanya antara huruf fi'al dengan ism, berarti teman-teman sudah memegang satu kunci pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kunci kedua, karena ini ada 5 kunci ya, yaitu menggunakan kata kerja. Ya, kita harus bisa menggunakan kata kerja. Dan dalam bahasa Arab, kata kerja dibagi menjadi 3 macam. Ada fi'lu amrin atau fi'lul amr. Fi'lul amr itu artinya kata kerja perintah. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar itu dari kata amaro, artinya memerintah. Jadi fi'il amr adalah kata kerja untuk memerintah. Misalnya saya katakan ikro. Nah, ikro itu kata kerja perintah, fi'il amr. Artinya bacalah. Coba datang makan cumi dong. Iya, jelas ya. Nah, tadi fi'il amr ya. Yang kedua ada fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ini kata kerja masa lampau dari kata madha yamdi. Madha artinya berlalu. Fi'il yang sudah lalu. Kalau misalkan qara'a, nah qara'a itu dia fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Jadi kalau saya katakan qara'a Muhammadun al-kitab. Qara'a Muhammadun al-kitab, berarti Muhammad itu sudah membaca buku. Berarti dia mengerjakannya di masa lalu. Nah, kalau ikro tadi bacalah ya. Kalau qara'a artinya dia telah membaca. Jadi itu kata kerja masa lampau. Nah, selanjutnya ada fi'lul mudhari'. Nah, fi'lul mudhari' ini kata kerja masa sekarang dan masa depan. Contohnya yaqra'u. Yaqra'u artinya dia membaca. Nah, yaqra'u ini bisa memiliki makna dia membacanya sekarang atau membacanya di masa depan. Ya, jadi ada 3 macam ya, fi'lul amr, fi'lul madhi, sama fi'lul mudhari'. Nah, kalau kita lihat di sini ada contohnya ya. Dan perubahan kata kerja ini ya berbeda dengan kata kerja bahasa Indonesia yang tidak ada perubahan. Kalau pelakunya berubah, misalkan dia membaca, maka tetap saja membaca ya. Dia membaca, kamu membaca, kalian membaca, semuanya membaca. Jadi nggak ada perubahan di kata kerja. Tetapi kalau di bahasa Arab, setiap pergantian pelaku atau dhamir, maka terjadi perubahan bentuk kata kerja. Dan di dalam bahasa Arab itu ada beberapa dhamir ya, pelaku. Dan ini di sini ya, saya tuliskan di sini. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini ada pertama huwa. Huwa artinya dia, laki-laki ya. Kemudian huma, ini mereka berdua. Kemudian hum. Hum ini laki-laki mereka, lebih dari 2. Mohon maaf ini saya salah ya, bukan lebih dari 3, tapi lebih dari 2. 3 ke atas pakainya hum. Hum artinya mereka. Kemudian ada hiya. Mungkin teman-teman sudah sering ketemu di Baina Yadaik. Hiya artinya dia, perempuan. Kalau huma itu 2 orang. Ya, mereka berdua. Kalau hunna itu mereka perempuan. Lebih dari 2. Jadi 3 ke atas pakainya hunna. Mereka perempuan. Nah, kalau kamu laki-laki pakainya anta. Kalau kamu berdua laki-laki, antuma. Kalau kalian laki-laki lebih dari 2, antum. Kamu perempuan pakainya anti. Kamu berdua perempuan, antuma.
kamu perempuan lebih dari 3, lebih dari 2 maaf, antunna. Kalau aku ana, kalau kita nahnu. Nahnu. Nah, ini domir ya atau pelaku di dalam kata kerja bahasa Arab. Nah, perubahan domir akan mengakibatkan perubahan fi'il. Contohnya saya contohkan di sini akala ya. Akala artinya makan. Kalau saya katakan akala berarti artinya dia makan. Nggak perlu kita tambahkan pelakunya ya. Misalkan huwa akala nggak perlu atau akala huwa nggak perlu. Cukup satu kata dia sudah mengandung makna pelaku di dalamnya. Ya inilah sifat bahasa Arab yang ringkas dan logis ya. Jadi satu kata memiliki makna yang panjang. Jadi kalau saya katakan akala itu maknanya dia laki-laki telah makan. Nah, hanya 3 huruf ya. Akala itu memiliki makna dia laki-laki sudah makan. Ya itulah sedemikian kuatnya, sedemikian hebatnya bahasa Arab menampung makna. Hanya 3 kata tapi maknanya panjang. Jadi kalau saya katakan akalata, ini nanti ada akala ya. Akala. Ini lamnya panjang. Artinya mereka berdua laki-laki sudah makan. Nah, karena di masa lalu ya, ini pakainya fi'il madhi, kata kerja masa lalu. Mereka berdua sudah makan. Ya, jadi dalam bahasa Arab kita bisa meringkas makna banyak menjadi hanya beberapa kata yang singkat. Akalu artinya mereka sudah makan. Nah, mereka sudah makan akalu. Kemudian kalau perempuan ya hiya pakainya akalats. Akalats. Nah, ya, teman-teman sering baca mungkin di surat Al-Lahab ya. Tabbat siada. Nah, tabbatsnya itu dari dia fi'il madhi ya. Jadi karena dia perempuan, fa'ilnya pelakunya itu 2 tangan ya. 2 tangan itu di dalam bahasa Arab menjadi muannas atau perempuan bentuknya, maka pakainya tabbats. Akalats. Ya, kemudian akalata ini 2 orang perempuan. Ya, dia berdua perempuan. Akalna ini mereka perempuan makan. Ya, kalau hunna mereka perempuan jadinya akalna. Kalau kamu laki-laki akalta. Kamu laki-laki berdua akalatuma. Kalian laki-laki lebih dari 2 akalatum. Anti kamu perempuan ya akalti. Antuma kalian berdua akalatuma. Antunna kalian berdua perempuan kalian berdua lebih dari 2 ya, kalian berdua banyak, kalian makan banyak perempuan. Akalatunna aku akaltu, nahnu kita akalna. Nah ini perubahan kata kerja ini ya disebut tasrif lugawi. Tasrif artinya perubahan, lugawi artinya bahasa. Nah, perubahan bahasa. Nah, ini untuk kata kerja masa lampau ya. Jadi kalau teman-teman menemukan misalkan di dalam surat An-Nasr ya, iza jaa nasrullah. Nah, jaa itu fi'il madhi, kata kerja masa lampau artinya telah datang. Dia telah datang. Siapa yang datang? Nasrullah. Nasrullah artinya pertolongan Allah. Nah, itu fi'il madhi. Nah, selanjutnya fi'il mudhari ini untuk kata kerja masa sekarang, masa depan. Dia perubahannya seperti ini ya. Ini domirnya sama, kita bagi huwa, huma, hum. Ya, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antunna. Perubahannya ada di depan. Kalau di fi'il madhi perubahannya ada di belakang ya. Akalta, akaltu, akaltuma, akala ya, perubahannya di belakang. Tapi kalau di fi'il mudhari perubahannya di depan. Nah, langsung saja saya akan pindah ke amsilah tasrif ya. Nah, ini di sini ya. Teman-teman yang belum download mungkin sebagian saya kirim bukunya ya. Mohon maaf untuk yang peserta yang baru saya kirimkan karena itu saya janjikan dalam promosi saya. Untuk yang lebih dulu daftar mungkin belum ada bukunya, tidak saya kirimkan karena sudah terlanjur dikirim duluan ya. Teman-teman bisa nanti bisa download di Google Classroom. Ya, buat yang belum pegang bukunya, dia bisa di-download di Google Classroom. Teman-teman nanti bisa buka Google Classroom.
Ya, kemudian nanti lihat di bagian tugas kelas. Di sini ada bahan ajar. Nah, buku pelajaran. Buku pelajaran ini ada 3 buku yang saya pakai dalam pembelajaran. Ada 3 buku ini. Teman-teman bisa download ini, Amsilah Tasrifiyah. Ini buku sorofnya, bisa di-download, diklik saja. Nah, untuk yang belum punya Benedict bisa download di sini kalau mau PDF-nya. Dan 5 kunci ini yang saya pakai barusan ya. Itu ada di sini. Bisa di-download juga. Tapi saya juga kirimkan bentuk cetaknya ya. Nah, teman-teman, saya lanjut ke sini. Inilah tasrif lugawi. Ya, teman-teman yang pegang buku bisa buka di halaman 36. Ini yang akan kita baca. Dan saya akan menggunakan lagu untuk memudahkan hafalan ya. Nah, ini perubahan fi'il madhi. Dan ini dalam sorof ya, dalam ilmu sorof kita mengenal namanya wazan. Wazan. Apa itu wazan? Wazan itu secara makna artinya timbangan atau ukuran. Tetapi dalam sorof kita bisa memahaminya sebagai pola kata ya. Pola kata. Jadi ini pola katanya seperti ini, nanti diadaptasikan dengan kata kerja yang ingin kita rubah. Nah, yang penting kita paham polanya, paham wazannya, nanti kita insya Allah akan bisa merubah kata apapun menjadi perubahan yang kita butuhkan. Baik, ya, saya menjelaskan panjang lebar, mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan ya. Gimana teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, Bu Yati, ada yang mau ditanyakan Bu Yati? Ya, saya mau tanya ya. Ya. Sering kali kan kalau saya dengar, kalau di sini kan anta laki-laki, kamu laki-laki 1 orang. Ya. Antuma kamu laki-laki berdua. Ya. Antum laki-laki lebih dari 3. Lebih dari 2, mohon maaf. Tapi kadang-kadang terus? Ya, lebih dari. Tapi kadang-kadang kok saya dengar kalau orang bercakap-cakap antum gimana gitu. Kok menyebutnya antum padahal kan dia sendirian gitu loh. Baik. Antum dia juga digunakan untuk penghormatan kepada yang dihormati, pada yang lebih tua atau kepada orang yang dianggap terhormat begitu ya. Begitu Bu Yati. Jadi meskipun orangnya 1, tapi karena dia ingin menghormati dia akan menggunakan antum. Meskipun kalau gitu. Ya, kalau untuk anta boleh juga. Memang secara makna salah ya. Tetapi secara penggunaan dari segi kebiasaan itu bisa dipahami dan lebih bagus, malah lebih bagus. Sebenarnya orang sendiri kalau saya temui di sana mereka jarang menggunakan antum untuk lawan bicara lebih tua. Mereka pakainya hadrotak. Jadi kalau saya katakan antum ke dosen, itu dosennya kurang enak ya, rasa bahasanya kurang pas. Mereka lebih sering menggunakan hadrotak. Nah, hadrotak atau hadrotuhu. Ya kan kita sering dengar ya hadrotus syekh. Nah, yang terhormat itu. Jadi kalau kita ke dosen atau ke syekh kita mengatakan hadrotak. Nah, jadi kalau saya katakan kepada teman kaifahaluk. Tapi kalau kepada syekh saya katakan kaifahal hadrotak. Nah, gitu. Disambung K-nya diganti hadrotak. Hadrotak bi khair gitu. Nah, jadi kalau saya katakan ke teman anta bi khair, tapi kalau ke senior atau kepada dosen saya akan mengatakan hadrotak bi khair. Nah, gitu. Kalau di Indonesia pakainya antum ya. Ya begitu Bu Yati, itu ada penggunaan yang berbeda ya untuk antum itu. Iya, Afwan. Baik, saya mulai dari sini. Nah, ini ada lagunya ya, lagunya seperti ini. Ini domirnya sudah berurutan seperti di buku tadi ya. Jadi huwa huma hum. Nah, kemudian ini hiya huma hunna. Ini anta antuma antum. Ini anti antuma antunna. Ana nahnu. Ya, jadi polanya seperti ini. Kita tinggal menghafal saja. Nah, lagunya seperti ini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Oke, saya coba lagi ya.
Nah, ini ada lagunya ya. Nanti teman-teman bisa, nanti saya kasih linknya, ada di YouTube juga, bisa diulang-ulang. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna. Oke. Coba satu orang ikuti setelah saya. Siapa nih ya? Fatia, siap Fatia? Iya, siap Ustaz. Ya. Gimana Fatia? Mau nyoba nyanyi sendiri atau saya? Ustaz aja dulu. Ya, ikuti setelah saya. Fa'ala fa'ala fa'alu Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna. fa'altu fa'alna. Ya, coba sendiri Fatia. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna. Aywa barakallahu fiik. Oke, sekarang pola ini saya masukkan ke dalamnya sebuah kata kerja. Misalkan yang sudah kita pelajari gosala. Ya, gosala, mencuci ya. Gosala, gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna, gosalta, gosaltuma, gosaltum, gosalti, gosaltuma, gosaltunna, gosaltu, gosalna. Nah, gitu ya. Nah, kemudian misalkan kata apalagi yang sudah kita pelajari itu zahaba ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Nah, gitu. Coba Fatia masukkan ke dalam pola ini kata sakana. Sakana, sakana, sakanu, sakanat, sakanata, sakana, sakata, sakatuma, sakata, sakata, sakatuma, sakatum, sakati, sakatuma, sakatuna, Ya, sakatu, sakana. ya bagus. Coba masukkan ke dalam pola ini kata apa lagi ya, yang sudah kita pelajari itu qoro'ah. Coba Saya lagi Ustaz. ya, Fatia. Koro'a, koro'a, koro'u, koro'at, ata, koro'na, korokta, koroktuma, koroktum, korokti, koroktuma, koroktuna, koroktu, korokna. Ayo barakallahu fiik. Ya, coba Pak Agil, siap Pak Agil? Nanti Siap, Ustaz, sebentar. Eh, Bapak ini saya coba ya. Yang mana, Ustaz? Yang ini, coba kayak tadi dilakukan bisa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Oh, fa'ala dulu. Iya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ya, bagus. Gitu ya? Betul Pak, betul. Ya, coba dimasukkan ke dalam ini kata zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna.
Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabtu, dhahabna. Ya, bagus. Coba dimasukkan ke dalam sini kata qara'a. Qara'a. Kasih tahu siapa yang hadirnya tapi Qara'a, qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Qara'tu, qara'na. Ayo, barakallahu fiik. Ya, bagus. Terima kasih Pak Agil. Kita lanjut coba Nafira. Oh, Nafira insya Allah udah ya. Coba Nafira, siap? Ya, siap Ustaz. Ya. Coba silakan dinyanyikan dari awal fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ata, fa'atuma, fa'atum. Fa'ati, fa'atuma, fa'altunna. Fa'antu, fa'alna. Ya, coba masukkan kata zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuna. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabti, zahabna. Ayo, barakallahu fiik. Ya, coba masukkan kata gosala. Gosala, gosala, gosalu. Gosalat, gosalata, gosalna. Gosata, gosatuma, gosatum. Gosati, gosatuma, gosatunna. Gosatu, gosalna. Ayo, barakallahu fiik. Syukron, terima kasih Nafira. Ya, sekarang Bu Yati, siap Bu Yati? Siap. Ya, coba di sebentar. Ya. Yang fa'ala ya. Iya, fa'ala. Silakan Bu, fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuna, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bagus. Coba dimasukkan kata zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Oke, barakallahu fiik. Coba dimasukkan kata sakana. Sakana, sakana, sakanu, sakana, sakanata, sakalna, sakalna, sakalta, sakaltuma, sakaltum, Sakanta. sakanta, sakantuma, sakantum, sakanti, sakantuma, sakantunna, sakantu, sakana. Oke, barakallahu fiik. Ya, bagus sekali. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, itu polanya seperti itu. Biar hafal diulang-ulang saja. Lama-lama hafal sendiri insya Allah ya. Nah, inilah fi'il madhi. Inilah yang disebut dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Nah, biasanya kalau di pondok itu ujiannya gini. Sorif tasrifan lugawiyan kalimata qara'a. Ya, coba tasrif dengan tasrif lugawi kata qara'a. Nah, nanti kita harus bisa tuh jawab qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Nah, teman-teman tadi sudah bisa tuh ya. Itu sudah lulus insya Allah kalau ujian lisan nanti lulus ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan fi'il mudhari'. Nah, tadi fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Dan ini ada contohnya ya, teman-teman kalau lihat di sampingnya ini ada contohnya kata kerja yang lain, misalkan nasoro. Nasoron, nasoro, nasoru, nasarut, nasorota, nasorna, nasorta, nasortum, nasortum, nasorti, nasortum, nasortun, nasortu, nasorna. Ya, kalau mau lebih cepat nggak usah pakai lagu bisa juga.
Nasara nasara nasaru, nasarut nasaratan, nasarna nasarta nasartuma, nasartum nasarti nasartuma, nasartuna nasartu nasarna gitu ya. Nah, kalau ada perubahan bentuk kata seperti ini namanya mudha'af ya. Mudha'af itu kalau ada huruf yang double atau tasdid. Jadinya madda, 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 maddu, maddat, maddata, madadana. Nah, ada perubahan sedikit seperti ini, madadana. Madatta, madatuma, madatum, madati, madatuma, madatuna, madatu, madatna gitu ya. Nah, ini kalau mau latihan lagi dibaca saja ini bentuk-bentuk lainnya. Ini ada yang sona, sona, sonu. Nah, ini ada beberapa bentuk yang agak berbeda. Ini namanya ajwaf ya. Kalau ada huruf ilah di tengahnya namanya ajwaf. Huruf ilah itu namanya huruf yang sakit ya. Huruf yang sakit itu dia kadang muncul, kadang hilang. Nah, hurufnya apa saja? Ada alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Nah, ini sona. Ini tengahnya ada alifnya. Tapi kalau dia berubah jadi ini seperti ini ya. Untuk domir antunna, dia pakainya sunna. Nah, itu alifnya hilang. Kok bisa hilang? Iya, karena dia huruf ilah. Nah, jadinya sunta. Sunta, suntuma, suntum. Tuh, alifnya hilang. Sama kayak koma. Koma yakumu artinya berdiri ya. Nah, tapi kalau kamu berdiri itu kumta. Kumtu, kumta, kumtum. Kumti, kumta, kumtunna. Kumti, kumtuma, kumtum, kumtunna. Nah, begitu. Nah, ini ada bentuk-bentuk lain ya. Kita bisa baca di sini ada goza, goza, gozu. Nah, ini juga huruf ilah nih, alif ya. Jadi kalau dia bentuk jamak dia hilang berubah menjadi wow. Jadi bacanya gozau, bukan gozu tapi gozau. Nah, ini untuk khusus yang belakangnya ada alif. Sama kayak ro'a ya ro ya. Ro'a ya ro artinya melihat. Aro'aita, apakah engkau melihat? Nah, kalau mereka melihat itu bukan ro'u tapi ro'au. Ro'au. Nah, jadi alifnya hilang. Ya langsung ke waw, ro'au. Ya, ini ada bentuk-bentuk yang pengecualian ya. Kalau bentuknya seperti itu, kalau ada huruf ilahnya. Nah, ini bisa apakah perlu dihafal yang seperti ini? Bagusnya di sini dihafal, tapi kalau teman-teman nggak hafal juga nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu di tulisan atau ketemu di ceramah baru teman-teman pahami saja ya sesuai kebutuhan. Kalau dipaksa hafal juga tidak terpakai, nanti hilang sendiri, lupa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fi'il mudhari'. Ya, ini masih di tasrif lugawi, tetapi kali ini yang ditasrif adalah al-fi'lul mudhari' al-mabni lil fa'il al-muttasil bidhamir raf'i. Fi'il mudhari' yang mabni lil fa'il, yang bentuk aktif. Maksudnya bentuk aktif apa? Misalkan memukul atau membuka. Ya, kalau yang pasif itu kan namanya misalkan dibuka gitu ya. Dibuka atau dibaca gitu ya. Nah, itu nanti ada bentuknya lagi. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Nah, kalau yang ini tidak ada lagunya teman-teman ya. Saya tidak pakai lagu. Hanya dibaca saja. Ya, coba dibaca setelah saya Fatihah. Fatihah siap? Fatihah. Baik, mungkin belum siap. Saya ke Pak Agil, siap Pak Agil? Siap, siap. Pertama Pak Idul ya. Yang mana? Terus yang terakhir ini ada dari Bante. Ini yang tadi setelah gabung kita kan udah bisa masuk ke ruangan. Tadi kan kata Pak Idul yang ya, coba diucapkan setelah saya ya Pak Agil. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Taf'ulu, naf'ulu. Af'ulu, naf'ulu. Ya.
Oke, misalkan kata yakra'u ya, jadinya yakra'u, yakra'ani, yakra'una. Takra'u, Yaqra'u takra'ani. yaqra'ani yaqra'u. Oh, lanjut Ya, dulu Ustaz. ya nggak Atau apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ikuti istilah saya, nggak apa-apa. Ya. Takra'u, ya. takra'ani, yakra'na. Dan udah selesai untuk Taqra'u kesepahaman. taqra'ani Jadi yaqra'na. langsung akan tutup aja ya. Takra'u, takra'ani, takra'una. Taqra'u taqra'ani yaqra'una. Sebelumnya kan offline. Takra'ina, takra'ani, takra'na. Taqra'ina taqra'ani taqra'na. Nakra'u, nakra'u. Aqra'u naqra'u. Ya, ini agak berbeda karena ini bentuknya yaf'ulu ya. Yang berubah cuma saja. Kalau yang tapi tetap sama ya, polanya di ujungnya tetap sama. Oke, coba Pak Agil di tasrif logawi kata yaskunu. Silakan. Yaskunu yaskunani yaskununa. Iya. Taskunu taskunani taskunna. Iya. Taskunu taskunani taskununa. Iya. Taskunina taskunani taskunna. Iya. Askunu naskunu. Coba di tasrif logawi kata yazhabu. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Hmm. Tadhabu tadhabani yadhabna. Iya. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Iya. Tadhabina tadhabani tadhabna. Iya. Adhabu nadhabu. Ayo, barakallahu fiik. Bagus sekali. Terima kasih Pak Agil. Coba Nafira. Siap Nafira? Ya, coba dibaca dulu Nafira. Yaf'ulan, yaf'uluna. Silakan. Yaf'ulani yaf'uluna taf'ulani taf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Ayo. Ya, coba di tasrif logawi kata yaksilu. Yaksilu. Mencuci. Yaksilu yaksilani yaksiluna taksilu taksilna Ya. taksilu taksilani taksiluna taksilina taksilani taksilna aksilu naksilu. Ayo, coba di tasrif kata yaknusu. Yaknusu yaknusani yaknusuna taknusu taknusani taknusna taknusu taknusani taknusuna taknusina taknusani taknusna aknusu naknusu. Ayo, barakallahu fiik. Syukron. Coba Bu Yati. Siap Bu Yati? Siap. Ya, coba dibaca dulu. Yang yaf'alu ya. Yaf'ulu ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Iya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Iya. Taf'uluna taf'ulani taf'ulna. Af'ulu af'ulu. Iya, af'ulu naf'ulu. Iya, coba di tasrif logawi kata yaskunu. Yaskunu yaskunani yaskununa. Taskunu taskunani taskulna. Taskunu taskulani coba ini ulang Bu. Taskunu. Coba. Taskunu yang mana nih? Taskunu taskulani taskulna. Yas ini pakai ya nih. Yaskunna. Oh ya yaskunna. Iya. Yaskunna. Taf'ulu taf'ulani. Yaskunu, taskunu. Oh iya taskunu taskuna. Taskunu taskunani taskununa. Iya. Taskunina taskunani taskulna. Taskunu. Ini taskunna. Taskulna. Enggak pakai lam, taskunna. Taskunna. Yeah. Itu untuk yang hunna ya? Iya.
Guna tas. Ini antunna. Oh iya, antuna taskunna. Iya. Pakai tasdid ya? Iya, tasdid jadinya. Taskunna. Iya. Naskunu ya. Coba lagi kata yaknusu, Bu Yati. Ya. Yaknusu. Dari tasrif apa lu? Iya, tasrif lugawi yaknusu. Kata yaknusu. Yaknusu, yaknusani, yaknusuna. Iya. Taknusu, taknusani, yaksuna. Yaknusna. Iya. Taknusu, taksunani, taknusuna. Iya. Taknusina, taksunani, Taknusani. Jadi clear terus. Taknusani, Ya. taknusani, taknusna, taksunna. Betul tadi. Taknusna. Iya. Taknusu, naknusu. Ayo, barakallahu fiik. Taknusna. Ya, oh ini ada Ustaz Salah. Ustaz Salah siap? Ustaz Salah. Masih di mute kayaknya Ustaz. Suaranya. Oh iya, maaf Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf baru gabung nih, ya Allah, udah ketinggalan saya. Nggak apa-apa Ustaz. Ya. Rekamannya kalau membuka. Nah ini kita Ustaz, tasrif logawi. Ya mungkin tadi antum sudah dengar ya. Iya. Nah ini kita merubah. Ya sepintas Ustaz. Iya, merubah fi'il mudhari' dari bentuk menjadi bentuk-bentuk lainnya. Ini perubahannya sesuai dengan domir ya. Ini untuk huwa, huma, hum. Ini untuk anta, hiya, huma, hunna. Nah, untuk orang ketiga perempuan ya. Ini untuk satuan, 2 orang dan jamak. Ini untuk anta, antuma, antum. Orang kedua, kamu. Kalian berdua, kalian banyak. Anti, antuma, antunna. Kamu perempuan, kamu berdua, kalian perempuan. Nah, ini untuk anak, aku dan kita. Ya, begitu Ustaz. Ini kita perubahannya nanti seperti ini. Ini yang yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'ulu. Ini kalau kata kerjanya yaf'ulu ya. Ya. Coba baca setelah saya Ustaz Salah. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Af'ulu, naf'ulu. Ya. Nah, ini dalam shorof disebut wazan atau pola. Nah, pola ini ya bisa kita gunakan untuk merubah kata lain dan mengetahui bentuk-bentuk perubahannya. Misalkan kata yaknusu, ya tadi yang dicoba Bu Yati ya. Nah, yaknusu kita masukkan ke sini polanya. Jadi yaknusu, yaknusani, yaknusu gitu ya. Ya, betul. Coba taknusu, taknusani, taknusuna. Yaknusna. Ini yaknusna. Taknusu, taknusani. Taknusu, tak apa tadi? Ya, taknusani. Taknusani ya? Ya. Yaknusna. Ya. Terus? Taknusani, yaknusna. Ya. Ini mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini. Taknusu. Ini yang ini? Ya. Ini. Taknusu, taknusani, taknusuna. Ya. Terus? Taknusina, taknusani, taknusna. Taknusna. Ya, betul. Taknusu, naknusu. Ya, aknusu, naknusu. Coba lagi di tasrif ya. Ustaz Salah tasrif lugawi kata
Yaskunu. Yaskunu. Yaskunu yaskunani yaskununa. Bagus. Taskunu mana? Ini ya. Taskunu taskunani yaskus apa? Yaskunna. Tadi katanya apa, Ustaz? Yaskunu. Yaskunna ya. Ya. Terus ini? Yaskunna. Ya. Yaskunani ini taskununa ya. Taskunani taskununa. Bagus. Taskunina taskunani taskulna. Ya. Taskunu naskunu. Ya, askunu naskunu. Ayo, barakallahu fiik. Ya, itulah di tasrif lugawi ya, tasrif lugawi. Nah, teman-teman bisa coba lagi nanti sendiri ya, dihafalkan. Bagusnya sih polanya ini. Paling nggak kita hafal yang yaf'ulunya aja. Nanti yang lainnya bisa disesuaikan saja. Ya, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada yang mau Tanya ya. silakan. Tanya ya. Di sini kan taf'u untuk yang hunna ya. Hunna kenapa ya bukan taf'ulna? Iya, Kan dia karena, ya. karena orang ketiga ya, orang ketiga. Meskipun orang ketiga orang ketiga perempuan pakai ta ya. Iya. Orang ketiga perempuan pakai ta, tapi bentuk jamaknya pakai ya. Oh. Jadi kita perlu pahami ini sama nih, yang dia perempuan sama dengan kamu laki-laki, bentuknya sama persis. Nah, ini kadang kita kurang memperhatikan, padahal dia sama persis. Ya, kenapa dia pakai ya ini, padahal ini pakai ta, kenapa nggak pakai ta saja ya? Ya itu saya kurang tahu ya, karena polanya sudah seperti ini. Jadi ini sebenarnya pola-pola ini dikombinasikan ya, diformulasikan oleh ulama di masa Daulah Abbasiyah, terutama yang ada di Basra dan Kufah. Mereka ini meneliti dengan mendengarkan bahasa orang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui ini merubahnya seperti apa, itu mereka catat, kemudian mereka bikin formulanya. Kenapa orang Badui memilihnya ini kok pakai ya, ini pakai ta? Ya, kebiasaan mereka memang seperti itu ya. Jadi yang dicatat seperti itu. Jadi ini memang sifatnya, kalau dalam istilah bahasa, arbitrer ya. Ya, tidak ada pola tertentu. Mereka ini kenapa harus begini, yaitu mereka sudah memang kebiasaannya seperti itu, tidak bisa dijelaskan lebih jauh ya. Ya, begitu. Kalau kita udah paham polanya seperti ini, insya Allah nanti tidak terlalu sulit ya. Ya, begitu. Ada lagi Bu Yati atau yang lain? Udah cukup. Baik. Selanjutnya Ustaz, saya mau nanya tentang iya, silakan. tugas yang sebelumnya, boleh nggak? Masih ada selanjutnya kan? Lanjutin aja dulu, Ustaz. Ada sih. Nggak apa-apa, Ustaz Tagil silakan. Ya Ustaz, ini yang tugas 9 Boleh ya Pak Denny ya? atau 8 ya, sebentar saya buka dulu. Yang penting ada di baca. Oh ya, 8. Udah gitu aja ya. Ya ini juga yang 9, mohon maaf saya belum ngumpulin karena bingung. Ya. Yang tugas 8 ini Ustaz, yang terakhir itu kan pertanyaannya madza yaf'alu tariq. Iya. Terus pilihannya ada yaknusu wurfatal julus, ada yaknusu wurfatan naum. Ini saya sama, kan keduanya sama aja ya itunya. Kenapa harus yang wurfatal julus gitu? Apa berdasarkan gambar atau gimana Ustaz? Itu berdasarkan hiwar, berdasarkan percakapan di Bani Yadaik. Oh. Baik, saya baru paham. Makasih Ustaz. Baik, ini ada satu lagi penting juga. Ini namanya adalah fi'il mudhari' mabni lil maf'ul al muttasil bi dhamir raf'i. Al fi'il mudhari' al mabni lil fa'il al muttasil bi nun taukid as-sakila. Nah, ini untuk bentuk pasif ya, bentuk pasif. Jadi dalam bahasa Arab itu kita juga mengenal bentuk pasif.
Ya, bentuknya seperti ini. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Nah, ini maknanya adalah bentuk pasif. Misalkan kalau saya katakan yagsilu artinya mencuci, tapi kalau saya katakan yugsalu artinya dicuci. Nah, yugsalu, yugsalu, yugsalani, yugsaluna, tugsalu, tugsalani, yugsalna, dan seterusnya ya. Yang penting teman-teman paham saja ini bentuk pertamanya ini, karena ini jarang dipakai ya. Yang lebih sering cuma yang mabni lil maf'ul ya. Mabni lil fa'il tadi ya, yang di atas tadi. Ini untuk ini, yang ini bentuk pasif ini lebih jarang. Yang kebanyakan dipakai bentuk aktif, tapi teman-teman supaya paham saja, ketika menemukan di Quran misalkan yuqalu. Nah, yuqalu berarti dikatakan. Kalau yakulu kan mengatakan, yuqalu dikatakan. Atau yursalu. Yursalu berarti dikirim. Kalau yursilu mengirim ya, yursalu dikirim, dan seterusnya. Menggunakan kalau bahasa Indonesia seperti di gitu ya? Iya betul Ustaz. Betul, bentuk pasif Ustaz ya, benar ya? Bentuk pasif ya? Iya, pakai di. Mabni itu apa sih artinya mabni? Mabni itu kalau dalam sorof, mabni itu kata yang tidak berubah ya, tidak berubah bentuknya. Nah, ini saya agak bingung juga sih sebenarnya. Ini al-mudhari al-mabni lil maf'ul al-muttasil bidhamir raf'i. Ya, ini disebut kata dia mabni lil maf'ul ya. Mabni lil maf'ul. Artinya apa? Maf'ul itu yang terkena pekerjaan. Dia bentuk objek. Ya, bentuk objek. Nah, mabni lil maf'ul artinya ini dibuat untuk yang maf'ul. Sebenarnya bana yabni itu dari kata bana artinya membangun. Membangun. Maksudnya itu kalau yang dalam istilah sorof, mabni itu sesuatu yang tidak berubah. Ya, sesuatu yang sudah baku gitu ya, tidak berubah. Ya, tetapi ini memang dia masih bisa berubah bersama dengan perubahan domir ya. Ini tidak murni mabni ya. Ini meskipun dia katakan mabni lil maf'ul, tapi dia ini tidak murni mabni. Yang mabni banget itu misalkan kata fi ya. Fi itu dia selalu begitu, mabni dia, tidak bisa berubah. Kemudian ala ya. Ala dimanapun bentuknya pasti dia bentuknya ala, nggak ada harokatnya ya. Pakai ya saja, ala. Kemudian misalkan kata anta. Nah, anta itu dia mabni dia. Mabni al-fatih, bentuknya tetap selalu atasnya adalah fathah. Ya, meskipun dia ada di depan, di belakang, di tengah, dia selalu bentuknya tidak berubah. Anta itu disebut mabni. Lawannya mabni itu kalau anti set apa? Kalau anti Ya, anti juga sama. Anti juga sama. Anti antum ya itu dia sama-sama gitu. isim yang mabni. Nah, tetapi kalau di sini maf'ul bi apa? Apa? Maf'ul bi penjelasannya nanti agak panjang ya. Maf'ul bi masdar, kemudian ismul fa'il, ismul makan, ismul zaman. Insyaallah saya jelaskan di pertemuan minggu depan di hari Jumat insyaallah. Baik. Insyaallah. Ya, itu untuk mabni ya. Tapi ini mabni yang masih berubah ya. Tapi di mabni juga. Ya, saya kurang tahu penjelasan lebih jauh kenapa disebut mabni untuk kali ini ya. Biasanya sih mabni kalau di istilah nahwu itu yang tidak berubah sama sekali seperti tadi yang saya bilang ya, hiya, kemudian fi, ala ya. Nah, selanjutnya itu kita sudah menyelesaikan tadi fi'il mudhari ya. Ini fi'il mudhari ada yang bentuk fa'il mabni lil maf'ul ya. Ada yang bentuk aktif, bentuk pasif. Nah, sekarang ini kita masuk ke fi'il amr. Nah, ini fi'il amr nih. Fi'il amr al-mabni lil fa'il ya, yang dibuat untuk pelaku ya. Nah, untuk fi'il amr ini kata kerja perintah, dia bisa juga untuk dia. Nah, kalau untuk dia pakainya liyaf'ul. Nah, liyaf'ul artinya hendaklah dia melakukan. Misalkan saya katakan liyaqra al-kitab. Hendaknya dia membaca. Ini untuk kata kerja perintah tapi untuk dia. Dia pakainya liyaqra. Ini lamnya disebut lamul amr. Lam perintah. Ya, bisa juga buat perempuan dipakai li juga, litaf'ul.
Nah, tapi yang biasa dipakai ya secara lebih intens, lebih banyak adalah yang bentuk seperti ini untuk lawan bicara orang kedua. Ya, jadinya seperti ini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, misalkan uknus ya. Nasa yaknusu artinya menyapu. Kalau saya katakan sapulah, maka jadinya uknus. Uknus, uknusa. Kalau lawan bicaranya 2 orang pakainya uknusa. Lawan bicaranya banyak, uknusu. Kalau perempuan jadinya uknusi, pakai ya. 2 orang uknusa. Kalau banyak uknusna. Nah, gitu. Ya, ini saja yang perlu diingat ya. Ya, coba dibaca setelah saya Fathia. Siap Fathia? Ya, siap Ustaz. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, coba masukkan ke sini kata yaskunu. Uskun. Uskun. Mm-mm. Uskun, uskuna, uskunu. Uskuni, uskuna, uskunna. Ya, coba masukkan kata dakhola. Dakhola yadkhulu artinya masuk. Coba udkhul. Udkhul, udkhula, udkhulu. Udkhuli, udkhula, udkhulna. Iya, bagus. Ya, coba Pak Agil, siap Pak Agil? Siap. Ya. Ya, coba dibaca dulu setelah saya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, coba masukkan kata uknus. Uknus, uknusa, uknusu, uknusi, uknusa, uknusna. Ya, coba masukkan kata uskun. Uskun, uskuna, uskunu, uskuni, uskuna, uskunna. Ya, baik. Syukron, bagus, terima kasih. Coba Nafira, siap Nafira? Siap ya Nafira ya? Ya. Ya, coba di tasrif kata uknus. Uknus, uknusa, uknusu. Uknusi, uknusa, uknusna. Ya, coba kata udkhul. Udkhul, udkhula, udkhulu. Udkhuli, udkhula, udkhulna. Ya, bagus. Coba Ustaz Sholah, siap Ustaz Sholah? Oke, Ustaz, yang mana, Ustaz? Ya, coba dibaca dulu setelah saya. Sorry. Uf'ul, uf'ula, Uf'ul. uf'ulu. Ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. bagus. Coba dimasukkan ke pola ini kata uskun. Artinya Uskun, uskuna, uskunu. Mm-mm. Uskuni, uskuna, uskunna. Bagus. Coba dimasukkan kata uknus. Uknus, uknusa, uknusu. Uknusi, uknusa, uknusna. Ya, bagus. Terima kasih. Coba Bu Yati, siap Bu Yati? Siap. Ya, coba dibaca. Uf'ula, uf'ulu. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, coba dimasukkan kata Uknus, uknusa, uknusu. Uknusi, uknusa, uknusna. ya, coba dimasukkan kata uskun. Uskun, uskuna, uskunu. Ya. Uskuni, uskuna, uskun, uskunna. Iya, bagus. Terima kasih. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh lain yang agak berbeda ya. Ini kalau dia mudhoaf ada huruf yang ditasydid. Jadinya ini dari kata madda ya. Madda ya muddu. Jadinya mudda. Mudda, mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Ya, ini ada perubahan-perubahan yang mungkin agak berbeda ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada sun, suna, sunu dari kata sona ya.
dan lain sebagainya. Nah, kadang ada yang satu huruf nih seperti ini. Ya. Bayangkan satu huruf ini memiliki makna, artinya lihatlah. Ro. Dari kata apa? Ro'a ya. Ro'a ya ro. Roya rou. Roya roina. Nah, itu ya. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi katanya sedikit ya, tulisannya sedikit, maknanya dalamnya luar biasa banyak ya. Itulah kenapa mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk menampung makna Al-Qur'an. Ya, teman-teman, itu dia tasrif dari fiil tasrif lugawi ya, itu namanya tasrif lugawi. Jadi teman-teman sudah mengenal namanya sekarang tasrif lugawi, mungkin bagi yang sudah tahu jadi semakin mengulang saja ya, semakin lengket, mungkin semakin nempel. Nah, ini ada contoh-contoh lain, ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada namanya taukid ya, ini penekanan. Tapi sejauh ini menurut saya belum terlalu penting ya. Yang penting teman-teman sudah tahu sekarang bahwa kata-kata di dalam bahasa Arab ya, terutama kata kerjanya itu perlu dirubah menyesuaikan dengan pelakunya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, mudah-mudahan nggak terlalu bingung ya. Saya takutnya nggak ada yang ditanyakan karena saking bingungnya gitu. Mudah-mudahan nggak gitu ya. Gimana Ustaz Solah? Mudah-mudahan sering berjalan waktu bisa paham Ustaz pelan-pelan. Insya Allah, insya Allah. Iya. Iya. Kita besok masuk liburnya hari apa Ustaz? Besok masuk malam. Besok libur, ya. Besok libur. Libur ya. Insya Allah hari Ahad. Ya, hari Ahad seperti biasa saya akan buat latihan ngomong ya. Latihan ngomong itu kalau kemarin minggu lalu hari Ahad sore, insya Allah nanti hari Ahad malam saja, karena sore saya ngajar ngaji ya. Ya biar nggak benar, ini malam, insya Allah malam. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa gabung. Di situ kita akan latihan ngomong aja ya. Kita nggak ngebahas yang lain. Pokoknya semua harus latihan nyoba ngomong ya. Jangan sampai kita kaidahnya pinter gitu ya, mufradatnya banyak, tapi kalau disuruh ngomong bingung gitu ya, ragu, kemudian tidak terbiasa merangkai kata. Jadi memang bagaimana caranya supaya bisa ngomong ya praktek ya, mau tidak mau kita harus memaksa diri. Jadi kalau di dalam filsafat pondok itu, di pondok kita diajarkan begini, bisa karena biasa karena dipaksa. Jadi satu-satunya cara supaya bisa ya, antara lain adalah dengan pembiasaan. Bagaimana supaya biasa? Caranya dengan dipaksa ya. Kalau kita sendiri agak sulit ya, kita di kehidupan nyata tidak menggunakan bahasa Arab ya. Saya pun sehari-hari tidak menggunakan bahasa Arab ya, karena kan sekeliling saya semua orang Indonesia kan. Nah, jadi satu-satunya cara ya supaya kita bisa termotivasi menggunakan bahasa Arab secara aktif adalah menciptakan lingkungan ya. Kalau dalam forum, insya Allah kita mau tidak mau akan menggunakan. Nah, itulah insya Allah kenapa kita harus punya waktu khusus buat itu ya. Karena kalau di sini pembelajaran ya, kita harus menambah kosakata, melatih kaidah, itu tidak ada waktu lagi buat latihan ngomong. Sedangkan itu butuh waktu tersendiri ya. Nah, maka dulu Ustadz kami di pondok mengatakan al-lughatu bil mumarosah, la bil mudarosah. Sebenarnya bahasa itu dengan praktek, bukan dengan memperbanyak teori atau belajar ya. Ya itu teman-teman, jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti insya Allah hari Ahad ya. Besok libur, hari Ahadnya insya Allah kita latihan ngomong saja. Ya begitu. Kalau tidak bisa hadir tidak apa-apa ya. Dan tidak ada kuis. Jadi hari Ahad ini santai saja, ngobrol saja ya. Ngobrol menggunakan bahasa yang sudah kita pelajari dan kita latihan menyusun kata begitu. Oke, itu saja teman-teman tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi Ustadz Solah atau yang lain? Bapak Ibu? Teman-teman. Baik. Terima kasih banyak saya ucapkan buat partisipasinya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.